Kalau untuk peserta ya yang misalnya memiliki anak ketiga, anak keempat, anak kelima, keenam seterusnya, ataupun anggota keluarga tambahannya seperti orang tuanya, ayah ibu atau ayah ibu mertuanya, itu dia bisa menambahkan 1% setiap bulannya untuk mendaftarkan masuk menjadi tanggungan si pekerja ini. Halo Sobat Tribun Tangerang, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya Joandita dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan tamu penting, seorang ibu yang cantik dan juga tentunya akan memberikan informasi luar biasa buat kita semuanya. Kita kenalan dulu dan saya coba menyapa dulu ya. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Apa kabar Jo. Ibu? Puji Tuhan, sehat Mbak Jo. Alhamdulillah. Baik Sobat Tribun Tangerang, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Irmayanti Lande Batara. Ibu Irmayanti ini adalah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Ibu, terima kasih loh sudah hadir di sini ya Bu ya. Terima kasih. Jauh dari Tiga Raksa ke sini ya Bu. Ya. Baik Ibu, gini Bu, kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu, agar masyarakat lebih paham. Bisa dijelaskan terlebih dulu apa aja segmen dari kepesertaan dalam program JKN ini, gitu Bu. Silakan. Terima kasih Mbak Jo untuk waktu ya kami bisa hadir bersama-sama di sini. Jadi untuk BPJS Kesehatan itu sekarang saat ini ya kepesertaan BPJS Kesehatan itu di seluruh Indonesia itu sudah 98,62%. Wow, hampir 100% ya Bu. Hampir 100% Luar biasa. ya dari penduduk Indonesia. Tinggal kurang lebih 1,38% ya yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Kita sering mengatakan peserta itu apa sih? Ya, peserta itu adalah semua orang termasuk di dalamnya warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 bulan yang membayar iuran pastinya. Nah, semua orang itu maksudnya adalah semua warga masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu yang bersifat wajib untuk diikuti. Nah, di dalam kepesertaan JKN ini ada beberapa segmen ya. Ada mulai dengan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kalau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu biasanya dijaminkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui anggaran APBN ya. Nah, kalau yang non PBI itu dia ada yang pekerja penerima upah dan juga ada yang non pekerja penerima upah. Jadi dibedakan menjadi dua lagi gitu ya Bu ya. Yang pekerja penerima upah itu biasanya dia adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, terus anggota TNI, Polri, ya, ataupun masyarakat yang mendapatkan sebagai pekerja swasta atau P3K juga ataupun KP Desa. Sedangkan yang pekerja bukan penerima upah ya atau dia bukan pekerja itu mandiri biasanya. Nah, itu ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah juga. Jadi pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Nah, itu biasanya penjaminannya oleh pemerintah daerah setempat atau kabupaten kota. Masing-masing daerah ya, gitu ya Bu masing-masing ya. daerah. Baik. Nah, dengan ada yang pekerja bukan penerima upah yang dalam hal ini adalah peserta mandiri. Itu membayar sendiri iurannya. Baik. Gitu. Baik Ibu, menarik sekali. Tentunya setiap segmen tuh punya ketentuan sendiri kan ya Bu ya. Lalu sebenarnya tuh berapa sih Bu besaran iuran untuk masing-masing dari peserta ini? Oke. Untuk iuran dari masing-masing peserta, kalau kita bilang pekerja
peserta penerima bantuan iuran otomatis itu dijaminkan oleh pemerintah ya. Biasanya ada gratis, sistemnya masyarakat yang memang kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah itu nilai iurannya itu 42.000 ya, 42.000. Nah, kalau yang untuk pekerja penerima upah itu adalah 5% iurannya, 5% iurannya dari gaji pokoknya dan tunjangan si pekerja. Nah, untuk yang pekerja-pekerja seperti tadi saya sampaikan PNS, TNI Polri, P3K itu mereka membayar 4% dibayarkan 4% oleh pemerintah dan 1% oleh pekerjanya sendiri. Jadi ada kontribusi dari pemerintah untuk pekerja-pekerja tersebut dan kontribusi dari pesertanya sendiri. Jadi 4 plus 1. Nah, kalau yang untuk pekerja-pekerja swasta sama juga, dia 5% juga iurannya dari gaji pokok dan tunjangan tetapnya. Tapi 4%-nya dia dari pemberi kerjanya dan 1%-nya dari pesertanya. Kalau yang tadi yang pekerja penerima upah yang TNI Polri, PNS itu pemerintah yang 4%-nya. Ya. Kalau yang badan yang swasta 4%-nya itu dari pemberi kerjanya. Jadi perusahaannya ya itu yang membayarkan 4%-nya. Pesertanya tetap 1%. Nah, kalau untuk peserta ya yang misalnya memiliki anak ketiga, anak keempat, anak kelima, keenam seterusnya, ataupun anggota keluarga tambahannya seperti orang tuanya, ayah ibu atau ayah ibu mertuanya, itu dia bisa menambahkan 1% setiap bulannya untuk mendaftarkan masuk menjadi tanggungan si pekerja ini. Jadi kan kalau kepesertaan JKN itu hanya untuk istri, anak dan 3 anak ya tanggungannya kan yang inti gitu ya Bu ya. Tapi bila di anggota keluarga tambahan seperti anak keempat, kelima, keenam ataupun ayah ibunya atau ayah ibu mertuanya itu bisa ditambahkan. Dia bisa masuk menjadi tanggungan si pekerja, tapi dia menambahkan setiap bulannya 1%. Oke. Itu apakah harus masuk dalam kartu keluarga gitu nggak sih Bu? Yang tambahannya tadi itu? Iya, bisa masuk dalam kartu keluarga yang di pekerjanya ini. Dia tinggal melaporkan juga kepada tempat dia bekerja. Baik, menarik sekali Ibu. Lalu Bu, sebenarnya Bu, iuran pastinya ini berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta dong ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan apa aja sih Bu hak dan kewajiban dari peserta JKN ini? Oke, terkait hak dan kewajibannya, pertama pasti peserta begitu dia mendaftar sebagai peserta JKN, dia bisa memilih sendiri di mana dia akan mendapatkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Jadi dia bisa mendaftarkan sendiri atau menentukan sendiri FKTP mana nanti yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dia berobat. Maksudnya begini, kalau dia sudah menjadi peserta, nanti kalau suatu saat dia sakit, dia akan pergi ke klinik mana atau puskesmas mana atau dokter keluarga mana sebagai FKTP pertama untuk akan dia kunjungi pada saat dia sakit gitu. Itu dia bebas menentukan sendiri. Dia mau pergi di mungkin yang di dekat tempat tinggalnya atau tempat kerjanya, itu dia punya hak untuk memilih sendiri. Lalu kedua, dia akan mendapatkan informasi-informasi tentang hak-hak dan kewajiban serta bagaimana prosedur pelayanan yang akan diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, dia juga bisa memanfaatkan kartu KTP NIK sebagai identitas tunggal untuk peserta JKN. Jadi kita untuk kartunya kita bisa menggunakan KTP juga, KTP elektronik. Lalu selanjutnya juga dia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan, ya, baik di FKTP yang seperti saya sampaikan tadi maupun di rumah sakit yang bekerja sama pastinya dengan BPJS Kesehatan. Selain itu dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap data-data kepesertaannya yang ada, sehingga data-data tersebut bisa tetap aman dan terjaga.
gitu. Dan yang terakhir dia bisa menyampaikan pengaduan-pengaduan atau memberikan saran masukan kepada BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi apa yang dia rasain mungkin atau pengalaman dia selama dia pakai BPJS menggunakan itu BPJS bisa ya Bu bisa ya dia menyampaikan ke BPJS terkait hal-hal yang mungkin yang dia temukan pada waktu mendapatkan layanan baik di FKTP maupun di FKRTL, dia bisa sampaikan. Itu dia punya hak. Supaya untuk apa perbaikan layanan dari BPJS Kesehatan. Baik. Tapi tentunya bukan cuma aduan aja ya Bu. Kalau boleh. misalnya dia menerima manfaat yang lebih, dia merasakan terbantu ya harus di-share juga dong ya Bu ya. Untuk apresiasi dari petugas BPJS semuanya gitu ya Bu ya. Baik Ibu gini. Itu tadi hak ya. Nah, kalau kewajibannya, nah ini tadi kan baru haknya ya mengatakan hak dan kewajiban. Nah itu tadi saya sampaikan haknya. Kalau kewajibannya yang pertama pasti dia harus memberikan data yang benar dan valid pada saat dia mendaftar sebagai peserta JKN, ya. Lalu yang kedua, dia juga harus membayar iurannya secara rutin. Kalau dia peserta ini yang mandiri penting ya Bu ya. Kalau dia peserta mandiri ya sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Baik. Malah kami anjurkan kalau bisa dia auto debit supaya nggak lupa. Ya. Lalu yang berikutnya kewajibannya dia juga melaporkan bila terdapat perubahan-perubahan data, baik itu misalnya ada pertambahan anggota keluarga, atau ada perubahan tempat kerja, atau ada kematian anggota keluarganya, ataupun misalnya ada perubahan golongan pangkat, alamat, nomor telepon, email. Nah itu dia harus melaporkan juga. Lalu selain itu kewajibannya yang lainnya itu adalah dia harus menjaga agar identitas kepesertaan JKN-nya itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi maksudnya dia harus menjaga agar kepesertaannya sebagai peserta JKN tidak berpindah tangan digunakan oleh orang lain. Gitu. Itu menjadi kewajiban dia peserta JKN untuk menjaga kepesertaannya. Selain itu juga juga harus menaati prosedur dan ketentuan pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Dan yang terakhir dia juga melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila peserta melihat terdapat ketidakpatuhan dari pemberi kerja. Misalnya dia pegawai swasta, dia melihat misalnya dan usahanya belum memasukkan misalnya di perusahaannya itu anggota keluarga lainnya yang menjadi hak dari pekerja gitu, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa mengadukan itu gitu Bu, lewat tadi yang Bu bilang aduannya tadi ya. Gitu. Oke Ibu, menarik sekali. Nah sekarang gini Bu, kan banyak masyarakat yang mobilitasnya tuh kan tinggi banget Bu ya, moving kemana-mana, berpindah. Kadang mereka juga berobat di luar daerah Bu. Nah kemudian bagaimana mekanisme bagi para peserta JKN ini yang mau atau ingin berobat ketika mereka sedang berada di luar domisilinya? Jadi karena BPJS Kesehatan ini menganut prinsip portabilitas ya. Jadi dari 9 prinsipnya adalah satu prinsip portabilitas, di mana peserta JKN ini bisa mendapatkan layanan di mana saja. Ya, jadi misalnya dia berpergian keluar daerah, nah dia sakit di daerah tersebut, dia tinggal menggunakan kartu JKN-nya, kartu KIS-nya atau KTP-nya. KTP-nya bisa KTP. Jadi kalau kartu KIS nggak ada atau dia nggak punya, ya bisa pakai KTP ya. Jadi menggunakan KTP-nya ke fasilitas kesehatan terdekat di mana dia tempat yang dia kunjungi. Nah setelah itu dia bisa mendapatkan pelayanan di FKTP. Misalnya dia lagi demam, lagi panas, lagi flu batuk, dia ke FKTP yang terdekat di tempat di mana dia berada. Nah, itu bisa didatengin dalam sebulan itu maksimal 3 kali. Baik. Kalau misalnya hari ini dia datang terus minggu depan dia belum baik, ada perbaikan, dia bisa datang lagi. Bisa kembali lagi. Tapi untuk kasus-kasus yang emergensi, yang memang benar-benar emergensi, kasusnya dia bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Kalau yang mengancam jiwa dari peserta tersebut, dia bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Tapi kalau sakitnya bisa ke layanan tingkat pertama, dia ke layanan tingkat pertama.
Tapi tetap membawa KIS-nya tadi Ya, Bu ya. KIS Gitu ya, Bu atau ya? KTP. Atau KTP. Dan Ya. tetap dilayani dengan sangat baik ya Bu. Ya, tetap dilayani. Oke, Ya, baik. ya. Menarik sekali. Jadi artinya setiap peserta yang berdomisili bukan di tempat daerah asal tempat dia mendaftar pun tetap bisa aman gitu ya, Ya, Bu ya. bisa. Tetap bisa nyaman, merasa bahwa kesehatannya itu tetap dijaga oleh negara. Gitu ya Bu ya. Ya, yang pastinya dia tetap harus memastikan bahwa kepesertaannya aktif. Oh iya, benar itu. Ya kan? Jangan nunggak ya Bu. Jangan nunggak ya, supaya dia pada saat dia datang ke FKTP yang di luar terdaftarnya, dia tetap bisa diterima, ya kan? Jangan kepesertaannya nggak aktif, ntar jadi bermasalah lagi di sana. Ya. Baik, Jadi Ibu. tetap membayar, kalau dia mandiri tetap membayar sebelum tanggal 10 gitu ya. Setiap bulannya Setiap gitu ya, Bu. bulannya. Baik, Gitu. baik. Kalau dia ternyata di daerah tersebutnya 1 bulan lebih atau sampai 2 bulan, lebih baik dia menggantikan vaskesnya. Oh, bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi Oh, bisa ganti oke. dari mobile JKN. Oh iya iya. Mobile JKN bisa terganti nanti di bulan berikut, otomatis dia sudah terdaftar per tanggal 1 ya. Tanggal 1 dia sudah terdaftar di vaskes yang ada di tempat tinggalnya dia. Oh. Satu saat dia kembali ke daerahnya, asalkan sudah lebih dari 3 bulan, dia bisa Ganti lagi bisa. Oh, Iya. baik. Jadi sebenarnya nggak masalah Ibu ya ganti-ganti Iya. begitu ya. Yang Oke, penting dia sudah baik. terdaftar minimal 3 bulan di yang tempat vaskes sebelumnya. Dan itu tadi ya Bu ya, iurnya jangan nunggak gitu ya. Ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir. Nah gini Bu, jika peserta merasa tidak mendapatkan haknya, misalnya seperti pelayanan yang mungkin kurang optimal, kan sekarang suka gitu ya Bu ya. Misalnya juga nih Bu, gimana juga mekanismenya untuk pengaduan yang bisa mereka lakukan Bu. Jadi kayak mungkin step-stepnya tuh apa sih Bu? Yang Oke, kisaran iya. Ibu bagaimana? Nah, kalau dia tidak mendapatkan haknya ya, haknya peserta ya, sebagai misalnya dia peserta nih sakit terus ke rumah sakit. Nah, kan terus dia tidak mendapatkan haknya, kita punya petugas BPJS yang namanya BPJS 1. Oh baik. BPJS 1 siap membantu. Jadi BPJS siap membantu disebutnya. 1 siap membantu. gitu ya, Bu? BPJS 1, singkatan jadi BPJS siap membantu. Oh, oke. Nah, ini kita berada di rumah sakit. Jadi kita kalau teman-teman mungkin lihat di rumah sakit itu ada poster-poster ya yang ditempelin BPJS 1. Nah, di situ ada poster di mana pegawai BPJS beserta dengan PIPP rumah sakit ditempel di rumah sakit. Ada biasanya di rumah sakit itu ada di poliklinik, di pendaftaran rawat jalan, rawat inap, ada beberapa titik yang memang kita tempelkan poster-poster supaya peserta pada saat mendapatkan sesuatu hal atau ada memberi yang tidak sesuai tadi, dia bisa melaporkannya ke BPJS 1. Jadi ada di poster tersebut nama petugas BPJS-nya beserta nomor HP yang tertera untuk bisa dihubungin. Oh, menarik banget. Ya. Jadi memang supaya peserta bisa langsung menelpon bila ada kendala-kendala dalam pelayanan yang ditemui pada saat mereka mendapatkan layanan di rumah sakit. Nah, itu bisa dilihat di titik-titik tertentu seperti di pendaftaran rawat jalan, rawat nginap, di poliklinik. Itu biasanya kita taruh poster-posternya. Ditempatkan di situ ya, Bu, ya. Atau di farmasi, ya kan, ada kendala bisa langsung menelpon. Petugas BPJS 1 siap membantu. Itu bila peserta berada ingin mendapatkan layanan pada saat ada keluhan atau ini di rumah sakit. Tapi kalau misalnya dia terkait dengan pengaduan-pengaduan lainnya, kita punya yang namanya Pandawa. Oh, beda lagi ya Bu ya? Pengaduan Oke, baik. misalnya terkait dengan pelayanan administrasi dengan WA. Jadi peserta boleh mengeluhkan atau menyampaikan pengaduannya melalui WA, WhatsApp itu. WhatsApp, melalui Pandawa 0818165165. Oke Ibu. Atau melalui care center, Call center, care center 165. Dan yang ketiga bisa juga melalui mobile JKN. Wah, itu udah aplikasi mobile praktis JKN semuanya Bu ya, aplikasinya di sini ini Bu mobile ya. JKN. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kami juga turun mendekati ke masyarakat ya. Ada punya BPJS keliling ya, atau juga ada tempat-tempat
kami turun ke mall pelayanan publik. Oh, sampai ke mall segala Ya, Bu ada. ya. Jadi memang untuk kantor cabang Tiga Raksa kami punya 2 mall pelayanan publik. Ya, Di mana aja tuh, Bu? satu di Ciputra, Oke. Ciputra Mall ya, Cihos di Ya. daerah Citra Raya. Iya. Yang satu di Pasar Modern kalau saya nggak salah ini. Jadi ada 2. Dan yang ya peserta juga bisa langsung ke kantor cabang sih. Oh, diterima ya Bu ya? Diterima tetap juga. ya? Tapi kami upayakan, kami harapkan juga peserta bisa supaya kalau ke kantor cabang kan nggak jauh ya. Butuh effort juga. Nah, lebih baik bisa melalui Pandawa, bisa melalui care center, atau bisa melalui mobile JKN. Udah paling gampang paling ya Bu, gampang. dalam genggaman gitu Iya, ya Bu benar, ya. dalam genggaman, benar ya. Baik, Ibu berarti BPJS 1 ini fungsinya juga sebagai customer care berarti ya Bu Iya, ya? benar. Oke. Baik. Baik Ibu, terima kasih banget untuk wawancaranya dan informasi terkait BPJS Kesehatan, terutama hak dan kewajiban para Ya, peserta benar. yang mungkin belum banyak yang tahu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Irma atas penjelasan yang sangat-sangat informatif ini. Dan semoga wawancara ini bisa menambah pemahaman kita semua ya Bu ya. Terima kasih Mbak Jo. Jadi dengan ini saya harapkan peserta terutama masyarakat Kabupaten Tangerang ya yang mengalami masalah misalnya atau kendala dengan pelayanan BPJS Kesehatan sekarang sudah bisa memahami sedikit demi sedikit ya, dan kami harapkan juga masyarakat Kabupaten Tangerang untuk tetap menjaga kesehatannya. Yang penting ya Bu. Yang penting, datanglah ke FKTP terdekat tempat terdaftar ya, bukan hanya pada saat sakit saja, tapi pada saat sehat pun. Oh, ya, jadi masyarakat itu diajak untuk tetap sehat. Jadi jangan datang ke FKTP, ke klinik atau ke puskesmas pada saat sakit, tapi pada saat sehat pun hendaknya ikut melalui kegiatan-kegiatan yang ada di klinik ataupun di puskesmas untuk hidup sehat. Wah, menarik sekali. Baik Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan ngobrol lagi banyak untuk lain waktu, dan Ibu ini benar sangat informatif sekali, terutama untuk para peserta di Kabupaten Tangerang ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir. Nanti kami akan mengundang kembali tentunya untuk Ibu. Semoga Ibu berkenan hadir kembali ya Bu ya. Terima kasih Mbak Jo. Terima kasih. Baik Sobat Tribun Tangerang, itulah tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Kita ketemu lagi dalam wawancara khusus lainnya dengan tema-tema berbeda. Saya Johanita Arif pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.